Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Bangsa ini, sejarah bangsa ini adalah percakapan antar identitas, bukan memusuhi identitas. Itu beda betul kan antara orang bercakap-cakap pada berbeda dan orang yang ingin memusuhi perbedaan. Politik uang merugikan kita semua, jelas itu. Membuat bangsa kita, para pemimpin kita cenderung jadi korup. Tapi politik identitas membuat bangsa ini terbelah dan punya potensi keretakan kita sebagai bangsa terjadi. Ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara diskusi buku yang berjudul Politik Identitas atau judul lengkapnya itu Politik Identitas dalam Perspektif Al-Quran dan Teori Modern yang ditulis oleh Bapak Eman Sulaiman. Nah, buku ini memang upaya atau kontribusi dari Pustaka Al-Kautsar dalam merespon isu-isu atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, berapa hal yang sangat menarik dalam politik identitas ini adalah memang pertarungan wacana di media, kemudian juga statement-statement yang disampaikan oleh para petinggi bangsa ini, termasuk terakhir itu Presiden Jokowi dalam pidato di Istana Negara juga menyinggung soal politik identitas. Nah, untuk merespon ini Pustaka Al-Kautsar menerbitkan buku ini yang saya pikir sangat aktual ya bagi kondisi keumatan dan juga kondisi kebangsaan kita, yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang menambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Dan tentu saja yang terpenting tentu saja diskusi pada siang hari ini bisa memberikan gambaran wawasan bagi kita terkait politik identitas. Nah, sekedar informasi ya, Pustaka Al-Kautsar itu sudah berdiri sejak tahun 1989. Jadi ada kurun waktu 33 tahun Al-Kautsar menerbitkan buku gitu, menjadi penerbit buku, kalau motonya itu penerbit buku Islam utama. Dan di tengah dalam perjalanan waktu ini memang banyak buku-buku Pustaka Al-Kautsar itu yang lahir dari upaya merespon situasi dan kondisi bangsa ini. Nah, kita banyak buku-buku yang diterbitkan itu memang berusaha untuk merespon atau menjawab kondisi zaman, tantangan zaman, apa yang terjadi di masyarakat dan lain sebagainya, termasuk ini udah ada, langsung duduk. Silakan Pak Rocky Gerung, Pak Ersubeno, Pak Iman Sulaiman dan Pak Ray Rangkuti. Saya sedikit lagi Pak Rocky dan Pak Ersu, Pak Ray Rangkuti. Jadi Pustaka Al-Kautsar itu berdiri sejak tahun 1989. Jadi 33 tahun kita menerbitkan buku dalam dunia penerbitan ini, dan banyak buku-buku Pustaka Al-Kautsar ini memang yang lahir merespon isu-isu yang ada di masyarakat atau isu-isu yang aktual. Nah, kali ini kita akan membicarakan tema tentang politik identitas yang juga bagian dari Pustaka Al-Kautsar dalam merespon
wacana, merespon apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada hari ini atau pada siang hari ini, para narasumber dan juga moderator sudah ada di tengah-tengah kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan acara ini kepada moderator Bapak Hersu Beno Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau diserahin ke saya sama Bung Rocky, kita akuisisi oleh FNN ini ya. Ya di acaranya ya. Kalau diakuisisi oleh FNN, siap-siap jadi oposisi gitu. Jadi yang pendukung pemerintah nggak apa-apa, diam aja, jangan pergi gitu ya. Terima kasih kehormatan buat saya untuk memandu acara buku ini. Ini acara ini sebenarnya memang acara peluncuran buku ini sekarang sudah sangat langka gitu. Jadi kita apresiasi ke Pustaka Al-Kautsar yang masih terus memproduksi buku-bukunya ya, applause ya. Saya tadi ngobrol, saya tanya setahun berapa penerbitan buku, bisa sampai 60 gitu. Itu luar biasa, saya kira stamina-nya dalam situasi sekarang orang sudah mulai beralih dari tradisi membaca kemudian lebih banyak menonton, itu bisa bertahan membuat buku, apalagi buku gagasan yang utuh gitu ya, bukan kumpulan tulisan, itu juga perlu stamina, ketekunan dan juga idealisme tersendiri. Dan saya kira judul yang dipilih ini judul yang tepat waktu juga ya dalam situasi sekarang. Saya kira nggak tahu mungkin dari penerbit Mas Eman juga melihat itu ya dari sisi itu. Jadi memang ini luar biasa, dan saya kira kalau Anda mengikuti perbincangan saya dengan Bung Rocky, kita selalu mencoba menempatkan soal politik identitas ini pada proporsinya gitu ya. Karena sekarang ini kan ada kecenderungan bahwa politik identitas itu mengalami makna peyoratif gitu, mengalami makna yang buruk, dan juga bukan hanya makna peyoratif tapi juga itu udah stigmatis gitu ya, stigma bahwa kalau politik identitas itu adalah pasti urusannya dengan umat Islam. Itu kan selalu itu pola yang sekarang ada baku. Padahal saya kira ini tepat waktu itu karena timingnya memang sekarang sedang ada semacam itu, dan saya kira nanti juga mudah-mudahan bisa tepat sasaran gitu ya. Dan tepat guna juga gitu. Nah, mari kita dengarkan pemaparan dari Kang Eman Sulaiman ini tentang, coba Anda sedikit cerita sebelum cerita bukunya, terus pemikiran Anda tentang mengapa kemudian Anda berpikir untuk membuat tulisan buku ini. Itu penting saya kira backgroundnya. Nah, nanti seperti biasa setelah itu saya nanti minta tadi dari pesan katanya setelah dari Kang Eman itu Bang Ray Rakuti, baru kemudian Bung Rocky Gerung. Silakan. Baik, Bang Hersu, makasih banyak. Bang Ray, izin duluan Bang Rocky. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya ingin mengawali sesi siang ini dengan sebuah pantun dulu biar agak rileks sebentar Bang. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa beli duku. Sukron kasiron buat Al-Kautsar sudah publikan tulisan saya jadi sebuah buku. Makasih banyak Pak Tauhid Bawazir, Pak Dirut sudah mencetak buku saya insya Allah. Baik, tadi Bang Hersu, apa sih latar belakangnya? Pertama, di benak kita sekarang kalau bicara politik identitas itu persis seperti perang Ukraina-Rusia. Di otak kita sudah otomatis seperti ada orang berhadap-hadapan. Seperti sudah ada kubu antara pro dan kontra. Pastikan itu akhirnya tidak bisa dipungkiri. Buat mereka yang mungkin lebih sering untuk menjadikan politik identitas dianggap menjadi biang pemecah belah bangsa, tentu dianggap akhirnya kemudian menjadi bibit-bibit pada akhirnya bisa menggesek keutuhan bangsa. Sehingga akhirnya kemudian mereka yang menolak ini mengkampanyekan bahwa jangan gunakan politik identitas. Di hampir semua tempat digaungkan itu. Nah, nanti kalau kita balik selanjutnya. Betul. Justru suruh pakai identitas. Iya. Supaya jelas gitu ya. Bahkan orang Bapak RI1 pun sudah mengatakan itu gitu, menggaungkan itu. Padahal saya sepakat dengan Bang Hersu tadi bahwa ini harus kita dudukan dulu maknanya, posisinya. Kalau Bang Hersu mengatakannya ini bahwa sebetulnya politik identitas pada awalnya pada posisi yang netral gitu.
Artinya siapa saja, sah-sah saja boleh menggunakan itu. Karena sejatinya identitas itu kan sesuatu yang pasti akan melekat dalam diri setiap orang. Itu kita Bung Rocky Gerung sunatullah. Ya sunatullah. Oh bahasanya udah sunatullah ya. Sesuatu udah nggak akan bisa dilepaskan orang tuh dengan identitasnya. Entah itu identitas warna kulit, latar belakang suku, bangsa, bahasa, even agama sekalipun. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Artinya buat saya bahwa ini harus kita dudukkan supaya kemudian kita bisa menempatkan itu. Nah, buku saya sebetulnya secara lebih banyak ingin mengkaji 4 poin. Saya ingin mengkaji secara historis seperti apa sih sebetulnya politik identitas itu. Lalu kemudian secara teoritis bagaimana sih sebetulnya pandangan para pakar, para peneliti kaitannya dengan memandang identitas itu sendiri. Lalu saya ingin memotret realitas yang ada, baik itu mungkin dalam skala global maupun dalam skala bicara politik Indonesia secara khusus. Lalu kemudian ya di akhir saya ingin menarik sebuah kesimpulan dengan analisis kajian analisis saya bahwa oh ternyata sebetulnya kalau didudukkan dengan sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya gitu. Secara historis mungkin teman-teman nanti bisa baca di buku apa sejarah perkembangan dan seterusnya awal kemunculannya. Nah, saya ingin bicara historical Indonesia saja misalkan. Orang sering beranggapan bahwa bicara politik identitas itu selalu merujuk kepada peristiwa 2017. Hampir gitu ya. Dialektika diskusi tentang politik identitas selalu dibawa ke 2017 atau 2019. Seolah-olah politik identitas di Indonesia itu baru ada di masa itu. Gitu. Seolah-olah ya. Padahal kalau kita tarik itu ke belakang, ke historikal bangsa kita, ternyata tidak seperti itu. Event kemerdekaan Indonesia pun sejatinya ternyata kalau kita bawa itu sentimen identitas yang punya peran besar. Karena perlawanan-perlawanan ternyata titik mulanya justru dilakukan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang menurut sekarang, paham sekarang yang membawa politik identitas. Jadi kalau mengatakan bahwa jangan bawa politik identitas dalam dunia politik, sebetulnya Indonesia nggak akan pernah merdeka kecuali ada politik identitas. Secara historikal keindonesiaan. Nah, lalu kalau kemudian kita bawa ke secara kajian teoritis, sebetulnya ternyata kalau kita baca buku-buku tentang teori sosial tentang identitas, banyak kita jumpai. Yang kembali kepada tadi, bahwa identitas itu nggak akan mungkin bisa kita abaikan, karena itu menjadi sesuatu bagian yang melekat. Saya ingin menggarisbawahi salah satunya saja, misalkan teori asobiahnya Ibnu Khaldun. Atau teori solidaritas sosialnya Ibnu Khaldun. Jadi kata Ibnu Khaldun bahwa entitas sosial itu, entitas seseorang itu dibutuhkan keberadaannya untuk dia bisa eksis. Makanya disebut dengan teori asobiah itu. Dan orang pasti akan membutuhkan sarana itu. Suka atau tidak suka. Melalui cara apapun. Ada yang akhirnya mungkin mencari entitas itu di lapangan pekerjaannya, di dunia bisnisnya. Dan mungkin juga ada orang yang kemudian akhirnya mencari itu dalam dunia politik. Jadi sah-sah aja. Karena itu menjadi bagian dari entitas. Dia sebagai event pribadi maupun dia sebagai sebuah anggota masyarakat. Gitu. Itu menurut teorinya asobiahnya Ibnu Khaldun. Yang itu saya jadikan pijakan ketika sebelum saya membahas kaitannya dengan politik identitas ini. Bahkan jauh kata Ibnu Khaldun, teori asobiah itu sebetulnya yang melahirkan sebuah bangsa. Sebuah bangsa nggak akan lahir kecuali ada solidaritas sosial itu. Dan itu terbukti kan, kemerdekaan Indonesia salah satunya digerakkan oleh mereka tadi. Nah, secara konteks historical Indonesia. Lalu kalau kita bawa kepada kondisialitas sekarang misalkan. Seperti apa sih potret politik identitas? Apakah hanya ada di Indonesia? Kalau kita kemudian lebarkan sedikit saja ke kawasan-kawasan Asia Tenggara atau Asia, ternyata nggak lepas juga. Di berbagai macam negara, di beberapa negara ternyata itu juga muncul fenomena itu. Even bahkan di negara paling demokratis sekalipun kita menyebutnya Amerika. 2016 misalkan, berapa Donald Trump itu? 2 kali pemilu kan dia tuh? 1 kali pemilu, tapi yang keduanya gagal kan itu ya. Dan itu kata para pengamat adalah masa di mana kemudian politik identitas menjadi tumbuh subur di Amerika ketika itu. Artinya nggak bisa dipungkiri bahwa orang pasti akan memainkan itu. Terus kalau demikian,
kalau demikian misalkan, terus yang salah apanya gitu? Apakah politik identitasnya atau caranya gitu? Nah, ini yang ini bagian ini yang kemudian saya mungkin bahas secara panjang lebar di bab 3 dan bab 4 buku saya. Maka kemudian saya kasihlah judul buku ini adalah Perspektif Al-Quran. Karena saya ingin mendudukkan pertama dulu pandangan Al-Quran kayak gimana. Karena suka atau tidak suka, mereka yang mengatakan anti politik identitas itu juga dari kalangan muslim juga gitu. Nah, saya ingin membawa juga bahwa kalau begitu bagaimana sih pandangan Al-Quran kaitannya dengan identitas coba. Kan sering kan kita para politisi muslim pun mengatakan itu jangan bawa politik identitas. Meskipun ternyata di prakteknya di satu momen tertentu make juga gitu. Sehingga ada fenomena di Majelis Taklim At-Twitteriyah mah mendadak kadrun gitu. Jadi sowan ke tempat ini, datang ke tempat ini tiba-tiba berubah baju politiknya. Yang tadinya tidak menggunakan jilbab tapi tiba-tiba menggunakan hijab. Kan itu bagian simbol identitas. Di satu sisi kemudian jangan digunakan, tapi ketika dia kemudian butuh itu ternyata menggunakan juga gitu. Jadi kata Bang Hersu di pengantar buku ini, jadi hanya ditujukan ke entitas tertentu pada akhirnya. Ketika dia sendiri melakukan bukan politik identitas, kan nggak adil, nggak fair. Nah ternyata kalau kita baca kepada Al-Quran, dijumpai oleh saya setidaknya ada kurang lebih sekitar 11 ayat bicara tentang identitas. Mungkin yang paling sangat mudah kita lihat atau sering didengar oleh kita, Al-Hujurat kan bilang itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya kalau bahasa terjemah kita itu kan identitas gitu. Jadi nggak susah kita untuk menyampingkan aspek identitas dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang kemudian membawa itu dalam perjuangan politiknya, menurut saya sah-sah saja. Nah, tinggal jadi problem sebetulnya adalah bukan pada politik identitasnya, lebih kepada caranya. Makanya di bab akhir buku saya kemudian memberikan judul besar. Yang menjadi problem kita adalah bagaimana cara pengejawantahannya. Maka saya mengedepankan satu poin bahwa politik identitas kalaupun kamu mau menggunakannya, gunakan dengan cara-cara beradab. Gunakan dengan cara-cara yang menjunjung moral etika. Kan bisa saja. Toh juga politik identitas ternyata bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Dulu tahun 65 apakah nggak ada? Banyak, biasa-biasa aja gitu. Berarti cara dan dialektika menerima perbedaan ini yang justru akhirnya bermasalah gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah menganggap bahwa politik identitas menjadi sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu sebetulnya yang ingin saya coba tuliskan dalam buku saya ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari diskusi, menjadi dialektika di tengah masyarakat sehingga kemudian akhirnya terus berkembang dan ya pada akhirnya masing-masing kita mungkin bisa menempatkan itu sesuai dengan posisinya. Ya minimal setidaknya kembalikan itu pada posisi netral. You mau gunakan silahkan, you tidak mau gunakan silahkan. Kalaupun ada orang yang mau menggunakan itu, ya jangan salahkan dia dan kemudian coba-coba larang. Karena itu sah-sah saja dalam demokrasi. Yang penting caranya lakukan dengan beradab. Makanya saya akhiri dengan pantun sesi saya. Di dalam ransel tas ada baju, dibawa pergi umroh ke Arab. Politik identitas bukan sesuatu yang tabu kalau dilakukan dengan cara beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pemaparannya ya, padat. Jadi saya memang tadi coba, memang kalau saya perhatikan kan ini ada dua pemahaman soal ini. Ada asobiah itu dalam pengertian, itu kalau pengertiannya itu kan deskripsi saja ya, deskripsi tentang faktor keturunan, faktor apa gitu. Mungkin ada lawannya nggak pas itu mungkin apa ya, chauvinistik gitu ya. Chauvinisme itu yang berlebihan, semangat berlebihan terhadap klaimnya itu ya. Itu saya kira beda ini antara soal itu ya. Tapi saya kan nggak mau ngulas, ini biar Bung Ray Rangkuti yang ngomong gitu ya. Silakan Bung Ray Rangkuti.